pembahasan masalah warok dan hati-hati dalam hukukul ibadah. Fil hirsi ala adami idkhali syubhat fadlan 'anil haram. Ini tentang masalah menjaga daripada jangan sampai kita ini masuk syubhat, apalagi yang haram. Syubhat ada kalau bisa jangan apalagi yang haram. Oke, ini Ibrahim bin Adham annahu kana bi Makkah. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham ini sudah pernah kita ceritakan lah. Beliau ini seorang raja dulunya. Raja lalu taubat kepada Allah Ta'ala, ditinggalkan kerajaannya, dan beliau bertukar baju dengan pengembala binatang di kerajaan tersebut. Hanya beliau beribadah, dan kerjaan beliau ini apa? Tiap hari bahasa kita jadi kuli pasar, ngambil pas rambutan. Tapi setiap yang sudah dapat 5 dirham sudah berhenti kerja. 3 dirham dimakan, 2 dirham disedekahkan, tiap hari seperti itu. Padahal raja. Ini Ibrahim bin Adham. Annahu kana bi Makkah, beliau pernah satu kali di kota Mekah. Itu beliau netap di Mekah. Fastara min rajulin tamran fa idza huwa bi tamratayn waqa'ata 'ala al-ardi baina rijlaihi fa dhanna annahuma mimma ishtarahu farafa'ahuma wa akalahuma wa kharaja ila Baitul Maqdis wa dhahaba ila qubbatin saqra wa khala fiha. Suatu hari beliau di Mekah beli kurma kepada seorang. Ketika sudah ditimbang, ada 2 biji kurma jatuh di kakinya, kaki beliau. Beliau menyangka kayaknya kurma ini bekas jatuh dari bungkusnya tempat beliau tadi. Diambil lalu masukkan dalam kantong, pulang dia ke Baitul Maqdis, Palestina kan. Nah, sampai di situ beliau ibadah. Wa khala fiha, beliau berkhalwat, artinya menyendiri di situ. Wa kana rasmu fiha yakhruju man kana fiha wa takhallil malaikat lailan ba'da al-asr fa akhraju man kana fiha fanhajjab Ibrahim falam yarahu fabar fiha. Nah, bahwasanya dulu di Masjidil Aqsa sama di Baitul Maqdis itu penjaga itu kalau sudah waktunya ada nanti keluarkan orang dikosongkan. Nah, sempat malam itu dikosongkan. Ba'dal asri fa akhraju man kana, lalu setiap habis asar dikeluarkan orangnya. Artinya malam dikosongkan, tidak didiami. Karena sebagian pendapat bahwasanya malam itu Baitul Maqdis khusus untuk malaikat beribadah. Nah, fan hajab Ibrahim, lalu Ibrahim bin Adham ini di situ tapi orang tidak melihat. Akhirnya beliau terkurung di dalam Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di kubah tersebut. Pada kalau tidak lalu ketika malam datang malaikat, masih beribadah di Baitul Maqdis tersebut. Nah, Ibrahim bin Adham akhirnya di masjid tersebut. Lalu malaikat ini kayak kita juga, bahasa kita tuh batu terus apa juga. Mereka mengatakan, di sini sekarang ada manusia. Kalau kata malaikat yang lain itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadahnya Khurasan kota Khurasan, ahli ibadah dari kota Khurasan. Lalu dijawab oleh malaikat yang lain, na'am. Kata yang lain lagi, hadzal ladzi yas'alu minhu kullu yawmin amalan ila sama. Ini orang yang amalnya tiap hari naik ke atas langit. Sudah jadi nama Ibrahim bin Adham terkenal di langit. Makanya ada satu kitab lah, itu judulnya itu Majhurun fil ard wa masyhurun fis sama. Ada orang-orang di muka bumi ini, di dunia ini yang kada terkenal. Banyak orang tidak tahu siapa orangnya, tapi di langit namanya kayak artis. Kadang-kadang di dunia dianggap orang gila aja, orang biasa, tapi di langit malaikat terkenal dengan para malaikat. Ini amalnya Ibrahim, kata malaikat tiap hari naik ke atas langit dan diterima. Nah, kata yang lain, nah iya, cuma taatnya sekarang terhenti selama setahun. Kenapa? Belum mustajab dan doanya kan dikabulkan selama tahun. Kenapa? Karena gara-gara 2 biji kurma. Lalu Ibrahim bin Adham dengar. Kemudian setelah beliau mendengar ini, malaikat sibuk ibadah sampai subuh. Datang lagi yang jaga masjid, buka sudah. Lalu Ibrahim bin Adham keluar. Karena mendengar percakapan malaikat nih, artinya gara-gara 2 biji kurma, ibadahnya dan doanya kada terima selama setahun.
Lalu ketika sudah subuh, habis sholat subuh keluar berjalan bati sampai ke Mekah. Nah, sampai ke Mekah. Wajah di Babil Hanut. Nah, sampai dia ke pintu Hanut, pintu toko di mana yang dia beli kurma tadi. Faqala lahu, kata Ibrahim bin Adham kepada penjaga toko, dulu ada orang tua jualan kurma di sini. Tahun yang lalu orang tua jual. Lalu diberi kabar bahwasanya itu adalah ayahnya dan orang sudah meninggal dunia. Fa'amr Ibrahim al-Qisah. Lalu ceritakan Ibrahim bin Adham bahwasanya aku ada bisisan seperti ini. Tidak selama setahun ibadahku pada terima dan doaku tidak kabulkan. Kata anaknya tadi, anak yang orang tua yang setahun kemarin, sudah kuhalalkan 2 biji kurma tadi. Nasibi minat tamar, wali ukhtun wa walidah. Tapi aku ada anak, aku punya saudara dan nama ibuku masih hidup. Nah, karena 2 biji kurma ini kan semua masuk dalam waris. Dulu abahnya yang menjual, otomatis anak perempuannya, saudara perempuannya dan ibunya masih dalam tanggungan abahnya. Nah, kata yang anak laki-laki tadi, aku ada bisi saudara perempuan dan ada ibu. Di mana kalian bermain? Tidak di rumah. Lalu didatangi ke benar. Lalu diketok pintunya keluar. Bahasa kita perempuan tua. Muttaqiun 'alal asar. Sudah tongkat, sudah bahasa kita sudah bongkok-bongkok lah. Ditanya oleh perempuan tadi, bahasa kita ada perlu apa? Diceritakan aku ada kisah ini. Kata neneknya tersebut, ya sudah aku halalkan 2 biji kurma itu untuk dirimu. Datang lagi ke saudara perempuannya, sama seperti itu, minta halal, minta itu 2 biji kurma. Akhirnya sudah dihalalkan. Setelah selesai itu, baru Ibrahim bin Adham balik lagi ke Baitul Maqdis. Sama kejadian seperti itu, ibadah lagi tengah malam. Sampai tengah malam, malaikat datang beribadah. Ya puluh ba'dul ba'dil, malaikat berbicara satu dengan yang lainnya. Ini Ibrahim bin Adham. Dulu amalnya terhenti dan doanya tidak dikabulkan. Sekarang doanya baru dikabulkan dan amalnya diterima. Nah, 2 biji korma aja. Nah, ini orang-orang yang dikatakan sofa belum, artinya mereka bersih. Ya.